Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Today I will explain about development of curriculum. Let's get started our lesson. So, kita akan membahas tentang perkembangan kurikulum. Tentunya kurikulum yang ada di Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian kurikulum. Kurikulum secara etimologi yang berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang artinya pelari dan kurere yang artinya lintasan lari. Adapun secara istilah yaitu sejumlah mata pelajaran yang harus diselesaikan oleh semua peserta didik dari awal hingga akhir program demi mencapai kelulusan atau mendapatkan ijazah. Nah, lalu bagaimana dengan sejarah perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia? Ada yang tahu? Oke, ternyata sejarah perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia ini dibagi menjadi dua, yaitu ada sejarah perkembangan kurikulum pra-kemerdekaan dan sejarah kurikulum pasca kemerdekaan. Dalam sejarah perkembangan pra-kemerdekaan terjadi pada zaman Jepang dan Belanda, di mana pada zaman Jepang memiliki 3 sistem pendidikan. Yang pertama, sistem pendidikan yang diselenggarakan di pesantren, dan yang kedua, sistem pendidikan Belanda, dan yang ketiga itu sistem pendidikan yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh pendidik. Sedangkan kurikulum pada zaman Jepang, kebijakan kurikulum ini lebih berisi tentang doktrin, ideologi, dan prinsip dalam rangka memenuhi ambisi. Selanjutnya, sejarah perkembangan pasca kemerdekaan. Sejarah perkembangan pasca kemerdekaan ini dibagi menjadi 3. Pertama, Orde Lama, yang kedua Orde Baru, dan yang ketiga Reformasi. Yang termasuk ke dalam Orde Lama yaitu kurikulum 1947, di mana kurikulum ini yaitu kurikulum pertama sejak Indonesia merdeka. Dan kurikulum ini bersifat politis. Kurikulum ini pun dinamakan kurikulum lencana pelajaran. Kemudian, kurikulum 1952, adanya kurikulum ini sebagai penyempurnaan kurikulum sebelumnya, di mana dinamakan rencana pelajaran urai, yaitu materinya diterperincikan, di mana guru pun menunjukkan cara mengajarnya dengan menyampaikan materi menghubungkan dengan kehidupan sehari-harinya. Lalu ada juga kurikulum 1964, di mana pemerintahan kembali menyempurnakan lagi kurikulum sebelumnya. Pemerintahan mempunyai keinginan agar rakyatnya mendapatkan bimbingan akademik untuk bekal jenjang sekolah. Nah, selanjutnya yaitu kita bahas tentang kurikulum Orde Baru, di mana kurikulum pada tahun 1968, yaitu kurikulum ini adalah kurikulum pertama sejak jatuhnya Soekarno dan digantikan oleh Soeharto, di mana kurikulum ini untuk membentuk manusia Pancasila sejati. Cirinya, muatan materi pembelajarannya bersifat teoritis dan tidak mengaitkan dengan faktual. Adapun kurikulum 1975, pemerintahan kembali memperbaiki kurikulum di tahun itu. Kurikulum ini menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Lalu, pada kurikulum 1984, kurikulum ini mengusung pendekatan proses keahlian. Meski pada kurikulum ini mengutamakan proses keahlian, tapi tujuannya tetap penting. Dan kurikulum ini pun bisa disebut juga kurikulum 1975 disempurnakan. Nah, pada kurikulum ini, model pembelajarannya itu secara cara belajar siswa aktif. Nah, kemudian ada juga nih kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Pada tahun 1994, pemerintahan memperbaiki lagi kurikulum sebelumnya dengan upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan kurikulum 1980.
Namun, perpaduan antara tujuan dan proses pembelajaran masih belum berhasil. Sehingga banyak kritik berdatangan yang disebabkan oleh beban belajar siswa yang dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal. Misalnya keterampilan, kesenian, bahasa Sunda, dan lainnya. Nah, yang ketiga itu tahap reformasi. Sejarah kurikulum yang termasuk ke dalam tahap reformasi ini yaitu kurikulum 2004 yang biasa kita sebut kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Dan ada juga kurikulum 2006 yang biasa kita sebut kurikulum tingkat satuan pendidikan yang biasa kita singkat juga KTSP ya. Untuk yang terakhir ada kurikulum 2013 yang sedang saat ini kita gunakan. Nah, ini biasa kita sebut Kurtilas atau K13. Nah, sekian penjelasan tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.